Itu 4 janda Islam semua. Anaknya yang paling dikit itu 12. Ada yang 15, ada yang 14, ada yang 16. Semuanya janda. Sudah tua-tua. Yang 15 itu saudara 7 dokter, 5 sarjana. Yang anaknya 11 itu 6 yang master, 5 yang sarjana. Bayangin janda. Nah sungguh saudara, jangan suka nonton sinetron bertobat. Saudara malah goblok nonton sinetron itu. Kick Andy itu hebat. Terus lihat yang anak-anak cacat. Siapa yang pernah lihat ditampilkan di Kick Andy? Orang menikah, orang sehat menikah dengan orang sakit. Ada yang menikah dengan orang gila. Pernah nonton enggak itu? Itu saya kagum juga. Dan itu Islam lagi. Ketika satu laki-laki normal saudara kawin dengan perempuan yang kayak anak kecil, lucunya luar biasa. Karena dia memang idiot. Tapi cintanya. Nah bayangkan. Jadi kalau saya ngomong dengan mereka yang bukan Kristen, saya pakai cara itu. Nah ternyata yang Kristen pun sama goblok yang gak pernah lihat begitu. Maaf. Saudara belajar untuk tahu menceritakan kebaikan orang. Berhenti betul-betul yang suka cerita jeleknya orang. Saya ngomong gini aja supaya lebih gampang. Ini contoh kecil, tapi ini fakta. Saya mengatakan kata-kata orang itu sebagai kata firman. Ya untuk memudahkan pengertian ini. Jadi Tuhan berfirman, betul? Nah, kalau ada tetangga ngomong, ya itu saya bilang firman juga. Menurut saudara, firman Tuhan atau firman tetangga yang lebih nyantol dan lebih gampang dihafal? Jawab cepat. Firman Tuhan atau firman tetangga? Ya, apalagi firman mama mertua. Wah, hafal mati itu sudah. Maaf. Padahal mama mertua sudah mati 17 tahun yang lalu. Tapi masih diingat. Ngerti ilustrasi ini saudara? Nah, coba tanya, apa khotbah minggu lalu? Kan garuk-garuk dulu. Iya apa ya? Artinya apa kalau begitu itu? Karena kita tidak dikuasai firman dalam hidup. Kita dikuasai omongan orang. Firman orang lebih berkuasa daripada firman Tuhan. Jadi kita harus berubah dalam hidup Kristen. Saudara, besok satu orang Islam namanya Junjungan Kurniawan, asli Palembang, yang saya ketemu tanggal 3 Mei yang lalu. Besok dia akan ujian. Saudara, saya nggak kenal dia. Saya pulang ke Papua, ya, duduk sebelah saya orang ini. Dan Roh Kudus berkata untuk saya menangkan dia. Saya minta hikmat, bagaimana cara saya buka pembicaraan. Satu aja kata. Saya kenalan dulu. Kalau saya kenal dengan orang, saya langsung bilang saya pendeta, supaya mereka tahu. Tapi saya bilang, Bapak atau Ibu, saudara jangan takut. Walaupun kita beda agama, jangan takut. Kita sama-sama manusia. Jadi saya pakai bahasa-bahasa umum saja. Kita menghirup udara yang sama, kita hidup di matahari yang sama dan di langit yang sama. Jadi jangan agama jadi perbedaan. Nah, karena Roh Kudus memberitahu saya bahan pembicaraan, saya bilang pada orang ini, satu saja yang saudara sesali sampai hari ini, dan mungkin akan kau sesali sampai engkau mati. Apa itu Pak? Dia tanya. Saudara pernah pingin kuliah, tapi nggak pernah kesampaian. Dan itu penyesalanmu sampai hari ini. Saudara itu melototin saya. Dia bertanya, Bapak dukun ya? Dipikir yang ngerti gitu harus dukun. Enggak, saya pendeta. Tapi bagaimana Bapak bisa tahu? Saudara langsung saya cerita. Nah besok dia tes. Karena Roh Kudus bicara itu. Dia sampai menangis di pesawat itu. Saya bilang, dia panggilnya Jung. Jung, saya akan kuliahkan kamu. Tapi nggak mungkin Pak. Saya itu lulusan tahun 98 SMA-nya. Loh coba saja, kenapa tidak? Kan nggak mungkin segitu lama sudah lulus. Saudara, 2 minggu saya teleponin dia tuh merasa satu dia nggak percaya. Saya baru kenal kok. Ada urusan apa? Nah, karena saya tahu pertanyaannya, saya bilang, Jung, yakinkan saya
saya nggak akan pernah mengajak kamu untuk jadi Kristen. Belum saya pendeta. Ingat ini baik-baik. Dia kaget karena dia curiga saya begitu. Terus nomor 2, saya nggak punya maksud apa-apa. Saya punya, kamu nggak punya. Yang saya punya, kamu butuh, saya akan berikan. Setelah 2 minggu dia baru sadar. Tiap hari saya doakan dia, saya telepon dia. Jung, boleh Bapak doakan kamu supaya kamu yakin? Dia mau didoakan. Nah, saya doakan dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya setelah 2 minggu dia baru yakin, dia dapat sekolah dan tesnya besok. Tadi di SMS saya, dia bilang, Bapak doakan besok saya, sudah pasti. Kamu pasti lulus. Dan hebat, ada perguruan tinggi bisa terima, lulusan tahun 98. Nah, itu salah satu contoh. Saya menyatakan pengampunan, nyatakan, nggak usah bilang agama, nggak usah. Orang kan dijamah Tuhan luar biasa dalam hidup ini. Oke, saya tanya gini kepada saudara, bagian terakhir. Simpel sekali. Siapa pernah berpikir dan tahu jawabannya? Bagaimana semua anak itu tahu bahwa itu bapak ibunya? Siapa bisa jawab? Kenapa anak itu tahu itu bapak ibunya, papa mamanya? Ayo, cepat. Sayang. Betul. Ada lagi yang lain? Gak usah ragu-ragu. Sayang. Betul. Wakil. Khawatir. Oh, menunjukkan perhatian, care. Betul, peduli. Betul. Ayo yang lain. Sudah 1 orang 2 jawaban. Ayo. Yang nggak punya anak yang sudah punya anak kayak nggak pernah punya anak, saya nggak tahu. Gimana Ibu? Ikatan batin, bukan? Merawat, bergaul dari kecil. Apa lagi? Oke, gini, sering gendong. Bukan, gini lah, cara paling gampang ya. Ini cara Roh Kudus ngajar saya. Apa bedanya pengasuh anak, kalau bahasa kerennya babysitter, dengan mama? Ketika menghadapi seorang anak, ya dengarkan. Maaf ini saya cerita agak jorok, tapi supaya lebih gampang saudara ingat. Sekarang saya pernah ngalami itu. Siapa pernah tahu ada bayi? Kebetulan bayi ini cukup kuat, ya. Jamnya bangun, kok si ibu nggak dengar suara? Biasanya ibu itu paling peka. Pasti diapakan? Kok sudah lewat jam kok nggak ada suara? Diapakan? Dilihat. Ya ampun, begitu dilihat, maaf, itu tai kemana-mana. Ternyata dia bangun, dia nggak ribut, ternyata dia mungkin gatal, pampersnya penuh. Dia bisa buka, namanya anak kecil, dibuat mainan itu kotoran, lah semuanya muka, kepala, badan, tangan, kasur, wah tai semuanya. Jawab. Babysitter ngelihat dan mama ngelihat, bedanya apa? Ngelihat dulu. Cepat, kayak nggak punya anak, nggak pernah punya anak aja saudara. Iya, kalau babysitter gitu. Kalau toh dia harus ngangkat, pasti dibungkus selimut dulu. Betul? Kalau mama pun walaupun nggak pakai selimut, ini nggak mungkin ada mama terus cuma ditarik kupingnya, kamu kotor sekali terus diocok-ocok di kamar mandi gitu, nggak mungkin. Nah itu artinya apa? Ini kata yang luar biasa. Penerimaan, saudara. Betul nggak? Penerimaan. Cepat seorang baca Roma 15 ayat 7 ya, cepat karena waktunya. Roma 15 ayat 7. Penerimaan. Ya, silakan. Yang kuat Pak suaranya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus yang telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Nah, penerimaan saudara. Bukan cuma dikasih, bukan cuma care, peduli, dikhawatirkan, tapi diterima. Orang yang cuma mengasihi, dengarkan ini, begitu yang dikasih berbuat jahat, belum tentu dia bisa terima. Betul tidak? Nah, kalau diterima, sekotor apa, sejahat apa, tetap anak. Nah itu Papa di surga.